Kita udah keliling nih tadi di kantor cabang membantu Bank Mega Syariah Trans Icon dan waduh, saya sih ngelihat Mas Andre happy banget. Udah senggol-senggol Pak Sigit. Pak, Jakarta Pak, siap Pak, saya hadir lagi gitu. Iya. Ini benar-benar baru launching ya Pak Sigit? Baru 5 Agustus, 5 Mas. Agustus kemarin. Dan Pak Cuy teh hadir langsung Pak Haidar Langsung, sebagai iya. peserta ini. iya. Jadi kami happy banget nih hari Iya. ini Mas Andre berkenan mampir ke kantor Terima cabang kasih, kami Bro. yang untuk prioritas. Iya. Ini memang diperuntukkan prioritas ya Pak ya? Betul, ini untuk prioritas dan kita juga sadar bahwa Bank Syariah juga harus bersaing juga dari sisi karena kan juga banyak orang kaya juga kan, orang yang Banyak banget yang muslim kaya Indonesia dan betul. salah satunya permisi di samping Bapak. Ya, tapi juga kita priority ini pengennya juga nggak hanya melayani orang muslim yang kaya, tapi Oke. semuanya ya. Dan maksudnya dengan produk-produk ke depan ya kita salah satunya ya produk-produk investasi, kemudian juga tabungan dan deposito dengan margin bagi hasil yang menarik. Oke. Itu juga bisa kita dapatkan. Dan yang kita pengen agar karena kita juga syariah ya, bahwa para segmen orang-orang yang beruntung ini juga harus juga paham bahwa di Bank Syariah itu ada kewajiban kita untuk menyisihkan pendapatan itu untuk sosial. Nah, itu dia. Gitu. Jadi memang itu Infak, diatur di wakaf, dalam. Iya. sedekah, itu semua nanti bisa difasilitasi Betul. oleh Bank Mega Syariah. Betul. Jadi kayak misalnya kita juga pengen nanti tolong dong saya dihitungin saya kewajiban zakatnya berapa total gitu. Nah, ini kita bisa memberikan rekomendasi juga. Jadi karena ya ketika mereka bertransaksi di Bank Mega Syariah, mereka juga memberikan akses kepada orang-orang yang tidak beruntung. Ya. Karena apa? Karena kita sebagai Bank Syariah punya aspek wajib untuk tanggung jawab sosial. Karena contoh kemarin kita walaupun kita sebagai bank aset yang memang belum buku 4 ya. Jadi istilahnya kita juga sudah kemarin berzakat ya, zakat korporasi. Prioritas zakat Iya, korporasi itu sebesar 17 miliar. Masya Allah. Itu Jadi, tahun 2000 dari laba tahun 2021. Wah. Gitu. Jadi istilahnya itu jadi kewajiban buat bank syariah. Dan spesifik itu zakat korporasi. Betul. Dan tidak menjadi opsi ya. Iya. Ya kalau di lembaga keuangan lain itu menjadi opsi, tapi kalau di bank syariah itu diwajibkan karena memang itu menjadi prinsip yang harus dipegang bahwa kita nggak hanya mengumpulkan laba Profit jelas, saja, penting, betul. tapi juga buat juga kita juga harus berperan terhadap kehidupan ataupun berperan juga terhadap membantu orang kemaslahatan umat. Iya betul, kemaslahatan. Saya mau garis bawahi di sini dari sudut pandang nasabah ya. Ketika menjadi bagian dari Bank Mega Syariah, artinya kan bagi hasil yang nantinya muncul itu memang tadi disebutkan kewajiban, bukan opsi, kewajiban zakat korporasi, sehingga sebetulnya dengan menjadi nasabah kita sudah turut berkontribusi gitu, luar biasa. Dan kayaknya ini deh alasan kenapa Mas Andre Taulani ketika awal ditawarin untuk jadi brand ambassador nggak mikir 2 kali Pak, bahkan nggak pakai mikir, langsung yes. Saya tuh dulu kerja di bank. Serius? Benar. Bank? Di bank, saya sebut nggak apa-apa ya. Salah satu bank. Bank tapi udah dilikuidasi banknya. Oh. Bank Nusa Internasional. Oke, sempat kerja di bank sebagai Awal banker. Saya berkarir itu di bank sebetulnya. Sebelum nyanyi itu. Kuliah. Oke. Karena pada waktu itu saya harus membantu ekonomi Keluarga. Ayah saya meninggal, jadi saya Tulang punggung. punggung keluarga. Saya bekerja sambil kuliah, saya bekerja di bank. Lalu lumayan lama di Bank Nusa Internasional itu, kemudian pindah ke Lipo. Lalu ada likuidasi ya, akhirnya selesai lah. Selesai dan saya berkarir di musik. Jadi musik adalah pilihan karena sempet itu tadi ya. Iya. Jadi saya Tantangan hidup. Saya tahu gitu perkembangan bank seperti apa tuh sedikit banyaknya tahu. Mas Andre, aku penasaran. Mas Andre itu kan punya bisnis ya. Dan kalau bicara soal pengelolaan tadi insan BMS juga udah tahu pos-posnya udah jelas semua. Yang jadi pertanyaan tuh pembiayaan untuk mengembangkan bisnis. Karena kalau dengan jumlah tim 20 orang dan saya yakin Mas Andre memprioritaskan kesejahteraan, itu kan butuh modal yang nggak sedikit. Gimana strategi? Saya menggunakan perbankan juga. Oh. Ya salah satunya tadi yang saya disebutkan. punya rumah juga kan nggak semuanya beli cash.
ada juga pembiayaan. Oke. Seperti itu. Terus kemudian Jadi nggak masalah untuk starting bisnis dengan investasi dari bank. modal kerja ya Pak Sigit, kan kita butuh juga nih untuk mengembangkan bisnis kita. Kita menggunakan juga perbankan. Artinya dana yang tersimpan untuk tabungan tetap aman. Di sisi lain pembiayaan untuk pengembangan bisnis tetap jalan. Agak pinter ya saya ya. Memang pinter. Kalau nggak pinter nggak jadi Luar biasa Putri. Terima kasih loh. Soalnya belajar banyak nih dari Pak Sigit dan juga Mas Andre. Nah, sekarang kita bicara soal ini nih, pengelolaan investasi jangka pendek, jangka panjang. Karena kan ada yang sifatnya untuk ya let's say 3-6 bulan setahun. Tapi ada yang panjang banget. Mas Andre sendiri bilang, saya nggak mungkin nih seumur hidup kerja terus. Jadi harus nyiapin nggak cuma dana darurat, tapi dana pensiun. Kayak gimana tuh? Itu udah dipersiapkan juga. Ya investasi kayak misalnya di properti ya. Saya siapkan untuk jangka panjang. Lalu kemudian bisnis yang saya jalani juga sedikit banyaknya itu juga berharap supaya bisa langgeng ke depan. Nanti juga anak-anak insya Allah akan meneruskan itu semua. Amin. Terus untuk pensiun ya udah dipersiapkan juga sih. Jadi ada poster sendiri yang nggak diganggu gugat nih. Sekarang sementara itu nggak diem, saya puterin. Karena itu adalah pos buat saya nanti di masa pensiun. Tapi kalau diem aja ya sayang. Ya harus kita kelola juga gitu loh. Supaya dia tetap terus bisa berkembang. Menarik ya, tapi itu kan sesuatu yang dibicarakan dengan pasangan dan didiskusikan, oh iya jelas, disetujui bersama. Jelas, betul. Ya karena nanti kan pensiunnya juga harus berdua dia. Makanya kok berkahnya dunia akhirat. Berdua sama dia, tolong digaris bawahi. Kalau udah besar-besar nanti anak-anak udah sendiri-sendiri kan? Iya. Nih udah punya pasangan? Alhamdulillah pasangan saya fans berat Anda. Wah salam ya kalau begitu ya. Saya sampaikan orangnya di sini. Waduh, luar biasa. Pak Sigit, lanjut lagi nih kita ngobrol. Menarik, seru. Aku belajar banyak sebagai, mohon maaf saya pasangan muda ya, Anda pasangan senior. Jadi saya mau dari sudut pandang seseorang yang sangat paham dunia perbankan dan pengelolaan finansial. Pak Sigit menanggapi apa yang disampaikan Mas Andre tadi? Iya itu apa namanya ya tadi mungkin didukung Mas Andre juga pernah punya pengalaman sebagai bankers juga. Terus tapi sebenarnya investasi itu common sense sebenarnya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu untuk investasi dan masa depan itu common sense. Jadi sebenarnya manusia itu punya kemampuan untuk bertahan hidup dan udah ada. Nah problemnya adalah lingkungan sekitar dan kemudian sehingga orang berubah orientasi gitu ya. Jadi makanya sistem juga penting. Betul, makanya ini kan sama uang yang masuk itu kan bertarung tuh dengan kebutuhan-kebutuhan gitu kan. Apalagi sekarang ya. Iya. Orang di godaannya banget kan. Bener. Beli online. Ya, jadi semakin gampang. Kalau dulu kita misalnya mau belanja mau beli contoh lah misalnya mau beli minuman gitu ya, kita harus jalan ke warung gitu kan. Betul. Ini tinggal gara-gara ada platform baru gitu kan, baik e-commerce maupun ride hailing dan segala macam. Kita di rumah barangnya datang. Ini kan jadi beda kan gitu. Tapi menyadari nggak Pak sebetulnya dengan adanya gitu kita kan dimudahkan. Lalu kemudian kita nggak perlu repot-repot, cukup semua dari aplikasi tapi malah akhirnya karena kita iseng. Jadi yang nggak butuh, jadi beli. Duit yang tadinya kita simpan baik-baik, kayaknya boleh juga. Murah nih beli. Nggak terasa ya Pak ya? Nggak terasa ya memang itu kita harus punya filtering sih. Nah, jadi ini dia. Strategi filternya gimana nih Pak? Ya misalnya kan misalnya sekarang tuh kita mau ngakses katalog barang tuh gampang gitu kan. Yang tadinya tuh orang yang zaman dulu dibuat impulsif buying tuh kalau orang sering jalan-jalan ke mall. Window shopping. Terus kemudian tiba-tiba bawa tentengan aja kan. Nah sekarang impulsif buying tuh bisa terjadi ketika kita sedang tiduran. Iya betul dong. Dengan handphone gitu. Iya berbahan gitu kan. Nah ini makanya sekali lagi saya bilang ya mindset. Jadi harus memaksa. Jadi ketika kita punya uang, begitu masuk ya nggak boleh jadi second, nggak boleh untuk pos tabungan itu ya harus diutamakan. Setuju, pos tabungan. Iya, pos tabungan. Harus tempat yang tepat. Betul. Jadi kayak kita itu kalau mau jangka pendek ya kita punya tabungan rencana. Tabungan rencana itu ya bisa mau rencana 1 bulan, rencana 2 bulan, 3 bulan. Sekaligus berencana kita bisa mendapatkan marginasi yang lebih baik dibandingkan pakai tabungan yang biasa. Sebentar Pak, jadi penasaran ada tabungan di deposito. Tabungan rencana ini apakah ada deposito? Jadi kalau tabungan itu kan kalau di Bank Syariah itu akadnya wadiah, jadi cuma titipan.
Jadi ketika kita taruh di situ ya kita bisa tarik kapanpun. Nah kalau tabungan rencana kita kan akadnya pakai mudharabah. Jadi istilahnya kita taruh sebulan 2 bulan kita kontrak nih sama bank gitu kan. Jadi ini saya punya uang, mohon dimanfaatkan untuk yang lebih membutuhkan dikelola. Jadi makanya ada jangka waktu minimal 1 bulan. 2 bulan, 3 bulan. Nah, tapi dari situ kita akan memberikan imbal hasil yang lebih baik dibandingkan pakai tabungan biasa. Nah, kalau deposito ini ya apa namanya sebenarnya tabungan rencana sama deposito itu gimana sih? Ya sebenarnya kalau deposito itu ya lebih ke orang yang memang sudah benar-benar mengalokasikan uangnya itu memang untuk sebagai rencana investasi jangka menengah ya. Jangka menengah. Jadi deposito itu ya minimal setahun lah. Setahun betul. Ya, setahun biar apa? Biar bagi hasilnya lebih terasa gitu. Kalau deposito sebulan di break ya mendingan mending nggak usah deposito gitu kan. Iya kan. Jadi itu sebagai perencana ini yang masalahnya kan ya itu tadi, kenapa kita butuh digital? Masalahnya adalah exposure terkait dengan konsumtif tadi, apa barang-barang kebutuhan hidup tadi, dibandingkan kita sama bank itu jauh banget porsinya. Betul. Ya kalau kita sekarang buka e-commerce tuh lebih sering dibanding buka aplikasi m-banking kan gitu kan. Iya. Makanya ya apa namanya? Saya jadi penasaran nih, Mas Andre termasuk kategori orang yang ketika melihat jumlah digit tabungan itu happy atau gimana? Kan ada orang tuh ya yang saving oriented. Saya termasuk tuh. Saya kalau ngelihat Apalagi kayak yang gitu. ngasih orang lain ya. Saya kayak gitu. Jadi kalau Iya. Jadi begitu lihat tabungan, wah bertambah nih. Wah, alhamdulillah segini nih. Kayaknya mau ngeluarin tuh sayang. Kalau udah ngeluarin, padahal ngeluarinnya sedikit tapi berasa ya kurang deh gitu. Kalau buat diri sendiri mikirnya berkali-kali. Tapi kalau buat itu tadi buat tim ya, yang memang posnya untuk perusahaan Oh, kan itu beda. Karena di situ, hebatnya. karena di situ kan mereka punya hak yang tentu juga itu dibutuhkan oleh keluarganya. Dan Saya ngeliatnya itu gitu. Itu yang menarik dari Mas Andre. Jadi mana yang memang pos untuk ditabung itu diprioritaskan setelah tanggung jawab kewajiban cicilan beres ya. Betul. Mana yang menjadi kewajiban untuk diberikan kepada tim itu diberikan di awal juga prioritas ya, prioritas baru kemudian lain-lain. Nah, ini kita terakhir nih. Tadi Pak Sigit banyak cerita soal M-Syariah gitu ya. Ada banyak kemudahan di situ. Mas Andre juga mengakui bahwa dengan adanya platform digital sangat membantu sekali gitu. Betul. Untuk M-Syariah sendiri, saya ingin menggarisbawahi tadi Bapak bilang ketika menabung di Bank Mega Syariah itu nggak cuma jadi nasabah Bank Mega Syariah aja. Betul. Ada ekosistem besar yang suportif di situ. Betul. Mungkin boleh dijelaskan kembali nih buat yang bertanya-tanya, kenapa saya harus menabung di Bank Mega Syariah? Betul. Ya, pertama satu Bank Mega Syariah itu adalah bank syariah yang kita punya komitmen ya sebagai bank retail yang bisa memberikan pelayanan syariah secara mudah. Itu yang penting, makanya kita punya tag isi syariah live. Jadi Syariah Live. sehingga apa syariah itu nggak susah gitu kan, nggak susah. Nah, tadi berkaitan dengan ekosistem, jadi kita itu sebagai bank itu juga kita bukan bank yang sendirian lah ya. Kita Yang punya berdiri ya? teman-teman ya, kita kayak Avenger kan gitu kan, yang nggak dulu superhero satu cukup gitu kan. Bestinya banyak. Sekarang dengan tantangan yang semakin kompleks ya kita butuh superhero lain lah ya gitu kan. Nah ini maksudnya lewat M-Syariah itu kedepannya kita ingin bisa berkolaborasi dengan ekosistem CT Corp sehingga benefit-benefit positifnya bisa dimanfaatkan oleh nasabah Bank Mega Syariah. Sehingga tadi saya bilang seperti saya bilang di awal, pengeluaran kita dengan sendirinya akan menjadi semakin sedikit, gitu. Karena apa? Karena dapat kemudahan berupa diskon. Ya istilahnya kayak program promosi antar ekosistem kan, jadinya kan kayak masuk kiri kantong kanan, keluar kantong kiri kan. Jadi kita bisa memberikan value added yang lebih baik kepada. Dan itu dirasakan oleh nasabah. Betul, nanti akan dirasakan oleh nasabah dan nantinya juga bisa mengakses juga produk-produk layanan yang selain Bank Mega Syariah sendiri punya sebagai produk tabungan, ya kita juga bisa mengakses produk-produk lain, baik itu produk perencanaan, produk tour and travel, dan juga produk bahkan mau liburan karena udah capek nabung juga capek kan. Wah saya capek banget nih nabung mulu nih gitu kan. Saya pengen healing. Saya mau healing dulu lah gitu kan. Tapi nggak apa-apa karena udah nabung kan gitu. Jangan sampai mau liburan tapi kita pakai paylater gitu kan. Nah ini bukan saya paylater juga memudahkan tapi perlu disiplin yang baik, mindset. Jadi itu berarti kan the man behind the gun. Iya betul. Ya, bukan senjatanya yang jago. Jadi laki-laki di belakang kelapa muda jadinya.
Mulai lucu, gimana? Diajakin sama berapa? Iya. Boleh? Saya mesti belajar sama Nah, Bapak. itu dia. Mas Andre, terakhir nih, closing statement. Tips jadi Sultan ala Andre Taulani. Kalau harus dikerucutkan dalam 3 hal yang dilakukan oleh insan BMS, apa itu? Yang pertama saving udah pasti. Saving. Ya, saving. Lalu kemudian kedua pandai mengelola investasi. Yes. Pandai mengelola uang. Uang. Maaf. Yang ketiga pasti investasi. Investasi. Itu 3 kunci aja sih. Bagus banget. Betul. Saving bisa di Bank Mega Syariah, pandai mengelola uang bisa dibantu oleh tim, Iya, talent, betul. CS dan semua konsultan yang ada di Bank Mega Syariah. Dan terakhir investasinya juga bisa di Bank Mega Betul. Syariah. Semua ada di Bank Mega Syariah. Luar biasa. Ayo Luar makanya biasa. nabung di Bank Mega Syariah. Wah, Luar biasa. oke. Mas Andre terima kasih ya udah hadir di Ini Syariah. Sama-sama Bu, terima kasih. Terima kasih Mas Andre, terima kasih banyak. Thank you. Makasih Mbak Tapi Putri. kalau lanjut lagi, tapi saya tadi udah janji ke Mas Andre mau ajak keliling Trans Icon. Oh, iya, benar, Siapa benar. tahu nambah apartemen Surabaya. Oke. Jadi kalau nanti nggak usah bingung hotel, Iya. nginep aja di Trans Oke, Icon ya. saya tuh Iya, saya tuh siap. sama Trans sudah Oh, udah. ini banget udah Iyalah, inget dong. Dulu ngawali karir di mana? di Trans. Tahu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuk, banyak. jalan-jalan yuk.